Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 3 tema 7. Di subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Di pembelajaran 4 kali ini kita akan belajar mengenai anak-anak di sekitar rumahku. Ini ada di halaman 94 sampai dengan 95. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat adik-adik yang sudah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Yuk kita lihat tujuan pembelajaran kita untuk kali ini. Yang pertama, dengan mencermati gambar, adik-adik dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan lingkungan sekitar, adik-adik dapat menulis cerita tentang pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 94 ya. Yuk kita amati gambar di samping. Nah, ini ada apa ya? Ada Siti, Lani, dan Dayu. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan bajunya menutupi seluruh tubuhnya. Nih Siti ya, ini memakai kerudung. Kemudian dia memakai kaos lengan pendek tapi memakai manset supaya tertutup ya seluruh tubuhnya karena Siti menggunakan kerudung ya. Nah, kemudian Lani dan Dayu senang memakai celana selutut nih ya, celana selutut ya pendek selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik, mereka saling menghargai. Nah, kita kan kadang-kadang kesukaan berpakaian beda-beda ya adik-adik, seperti Siti, Dayu, dan Lani. Ada yang senangnya memakai rok ya, mau di rumah bermain, dan lainnya senangnya pakai rok. Ada yang senangnya pakai celana pendek seperti Dayu dan Lani. Ya, lalu ada juga yang muslim memakai jilbab atau hijab, menggunakan bisa rok panjang atau celana panjang. Seluruh tubuhnya tertutupi. Nah, kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh menjelek-jelekan dan lain sebagainya, ya. Jadi harus saling menghargai. Yuk kita lihat, jelaskan manfaat saling menghargai perbedaan, ya. Tuliskan jawabanmu di sini. Nah, adik-adik tulisan nanti di bukunya ya. Yuk kita lihat jawaban Kak Rina. Nah, manfaat saling menghargai perbedaan ya. Manfaat saling menghargai perbedaan adalah menciptakan sikap tenggang rasa dan bisa saling melengkapi satu sama lain. Selain itu, dengan perbedaan kita bisa saling belajar sekaligus memperkaya wawasan adik-adik. Ya, wawasan itu adalah pengetahuan. Karena keberagaman membuat kita mengetahui banyak hal. Contohnya misalnya ya tadi ya ada yang tidak tahu kenapa sih kalau orang muslim harus memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Nah, ketika diceritakan oleh Siti misalnya tentang alasannya, nah kita jadi tahu oh ternyata orang Islam itu harus menutup auratnya. Seperti itu. Dan juga yang lainnya, kenapa Siti dan Dayu suka pakai celana pendek, mungkin karena mereka aktif ya, bergerak jadi lebih leluasa. Nah, seperti itu. Nah, tadi ada kata-kata tenggang rasa ya di sini adik-adik. Nah, tenggang rasa artinya adalah dapat atau ikut menghargai atau menghormati perasaan orang lain. Itu arti dari tenggang rasa. Kita lihat tugas kita berikutnya. Amati anak-anak di sekitar rumahmu. Apakah mereka beragam? Dalam hal apa saja? Apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Yuk ceritakan. Nah, tulis nanti di sini ya atau di buku adik-adik. Kita lihat yuk jawaban Karina. Nah, anak-anak di sekitar rumahku tentunya sangat beragam, sama seperti tadi ya, Siti, Dayu, dan Lani. Banyak sekali yang membuat mereka beragam dalam hal sikap, perilaku, agama, tadi seperti Siti Islam ya, kemudian suku bangsa, ya dari adat mana, hobi, makanan kesukaan, dan lainnya. Jadi mereka semua terlihat beragam. Nah, dari keberagaman tersebut kita dapat belajar untuk saling menghargai perbedaan adik-adik. Tidak menjelekkan satu sama lain. Misalnya kenapa sih ngapain sih pakai bajunya ketutup-tutup panas gitu ya. Kita nggak boleh menjelekkan. Atau misalnya ngapain sih pakai celana pendek nanti hitam. Nah, kayak gitu nggak boleh.
ya, karena kita punya kesukaan masing-masing ya, dan kita mempunyai hal-hal yang harus kita lakukan begitu. Dan bisa juga sekaligus belajar mengenai banyak hal baru ya. Nah, itu dia adik-adik ya untuk pelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir adik-adik. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun materi yang diberikan ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga ke teman-teman dan ke sosial media adik-adik. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!